Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas dan menjalankan ibadah, termasuk malam hari ini. Dengan nikmat Allah kita bisa hadir ke dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan oleh Allah akan rahmat dan barokahnya, serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali bertemu bertatap muka setelah 2 minggu yang lalu kita libur pengajian, dan alhamdulillah malam ini kita kembali bisa bermunajat bersama dan mengaji atau mengkaji bersama. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam majelis-majelis ilmu dan di dalam kebaikan-kebaikan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Munajat halaman 30. Sampai mana semalam doanya? Mana ingatlah. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Nah, itu malam inilah mungkin ada salah khilaf, sebab seingat ulun pertemuan terakhir itu doanya Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzi, itu sampai dengan Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika. Berarti malam ini Rabbana la taj'alna itu fitnatan lil ladzina kafaru wa ighfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Nah, itu malam ini. Mudah-mudahan pas. Kalaupun tabulik kalau apa juga. Ya, kalaupun kelajuan, alhamdulillah lakas tuntung. Habis-habisnya. Nah, ini doa terdapat di dalam Al-Quran surah At-Tahrim. Salah. Al-Mumtahanah. Surah
Al-Mumtahanah ayat 4 sampai 5. Doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya. Nah, jadi doa Nabi Ibrahim beserta orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim dan pengikutnya membaca doa ini? Karena saat itu mereka menjadi sasaran fitnah orang-orang kafir saat itu. Jadi sasaran fitnah, jadi sasaran kekejian, jadi sasaran ingin dihabisi, pokoknya hendak dimusnahkan, hendak dibunuh. Sehingga mereka berlindung kepada Allah melalui doa ini. Rabbana la taj'alna, ya Tuhan kami jangan jadikan kami fitnatan lilladzina kafaru, fitnah bagi orang-orang kafir. Jadi berlindungnya kepada Allah. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Jadi ini ada istighfarnya di sini. Nabi Ibrahim dan pengikutnya minta ampun kepada Allah. Artinya minta ampun itu ada istighfarnya yang dibaca di sini. Rabbana innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, jadi pertama Nabi Ibrahim dan pengikutnya minta perlindungan kepada Allah supaya tidak jadi sasaran fitnah orang-orang kafir. Yang kedua, minta ampun atas segala dosa-dosanya. Nah, doa ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa tahu di antara kita ini di dalam kehidupan kita menjadi sasaran-sasaran fitnah, sasaran-sasaran kejahatan orang. Maka hanya kepada Allah lah minta perlindungannya, memohon kepada Allah supaya kita ini jangan dijadikan sasaran itu. Kemudian minta ampun bila ada salah, ampuni. Dan pasti kita ini ada salah, pasti ada dosa kita ini. Jangan menganggap diri kita ini bersih dari dosa. Kenapa? Nabi Ibrahim aja beristighfar, Nabi Ibrahim aja minta ampun sama Allah. Nabi Ibrahim itu banyak gelar-gelar kemuliaannya. Saking banyak gelar kemuliaannya diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena sudah lulus tes, lulus ujian Nabi Ibrahim. Bahkan ujian Nabi Ibrahim itu yang diberikan oleh Allah tidak diberitahu sebelumnya. Tiba-tiba datang aja ujian. Kalau kita ujian sekolah itu sudah tahu soal, ya kalau dan waktunya sudah tahu. Mendaftar bulan semester 1 bulan Juni daftar sekolah, sudah tahu akhir Desember pasti ulangan, pasti ujian, sudah tahu waktunya. Daftar kuliah awal pendaftaran sudah tahu bulan kena ada ujian, tahu. Begitu sudah tahu jadwal ujian, soal-soalnya pun ada, kisi-kisinya ada. Oh, berarti kalau sudah ada soal dan kisi-kisinya tinggal dihafal aja jawabannya. Nah, ini Nabi Ibrahim ini ujiannya perbiasaan, tidak diberitahu kapan waktunya, apa ujiannya, tiba-tiba datang. Amun kita, nah, gelapakan.
Maka sangat pantas Nabi Ibrahim itu bergelar kekasih Allah, Khalilullah. Kenapa? Karena sudah lulus seleksi, lulus ujian. Tiba-tiba disuruh menyembelih anak, pada tahu apa-apa disuruh. Itu ujian paling berat sudah itu. Anak disuruh disembelih. Awal-awalnya sebelumnya diuji, belum punya anak lawas. Sudah diisi anak, sudah punya anak, disuruh oleh Allah antar anak ke Mekah sana. Diantar. Setelah diantar apa? Tinggalkan. Ujian. Setelah itu kunjungi lagi, ujar Allah. Datangi. Habis didatangi apa? Disembelih. Kayak apa? Ujiannya luar biasa. Itu baru di dalam keluarga ujiannya. Belum sasaran fitnah orang-orang kafir. Nah, itu lagi ujiannya. Ujian yang berat lagi di zaman Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim berhadapan dengan pemerintah. Pemerintahnya ini kebetulan menyembah patung dan diwajibkan semua pengikut raja saat itu menyembah patung. Kalau soal menyembah ini bisa aja sembunyi-sembunyi kada umpat, masih nyaman. Tapi masalahnya Nabi Ibrahim itu produk patungnya ada di rumahnya seorang. Tukang olah patungnya bapaknya. Nah ini tambah beratnya. Jadi Abah Sidin itu Dirut BUMN, Direktur Utama Badan apa BUMN tuh? Badan Usaha Milik Namrud. Nah itu BUMN. Kan rajanya Raja Namrud kalau kemarin. Jadi abahnya tuh Dirut utamanya, Direktur utamanya. Nah, berat. Nah, ditambah lagi sasaran fitnah tadi. Maka Nabi Ibrahim tidak ada cara lain, hanya minta kepada Allah, jangan dijadikan sasaran fitnah, kemudian minta ampun bila ada salah. Nabi Ibrahimnya minta ampun. Kekasih Allah bergelar minta ampun. Apalagi kita ini belum tentu diakui oleh Allah kekasihnya kita. Belum tentu. Kalau di zaman kita saat ini yang disebut kekasih Allah itu waliullah, ulama-ulama. Namun kita ini apa? Orang awam, manusia biasa, pasti banyak dosa, maka harus banyak-banyak istighfar juga, minta ampun kepada Allah. Nah, itu satu. Yang selanjutnya, doa selanjutnya, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Doa ini terdapat di dalam surah At-Tahrim ayat 8. Dibaca oleh Nabi Muhammad dan orang-orang yang nanti berada di dalam surga. Doa ini sebenarnya nanti dibacanya ketika di dalam surga, tapi Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena sebenarnya bisa juga berfungsi di dunia. Tapi di dalam hadisnya doa ini nanti dibaca di surga nanti. Ini doa Nabi Muhammad ketika masuk surga. Rabbana atmim lana nurana. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya untuk kami. Ini lagi ribut urusan cahaya nih. Urusan nur. Nurana. Ini ada doanya. Rabbana atmim lana nurana. Ya Tuhan kami, sempurnakan cahaya kami, kata Nabi dan orang-orang yang masuk surga. Kenapa? Karena saat itu orang-orang yang masuk surga itu wajahnya bercahaya.
Maka Nabi Muhammad dan orang-orang yang masuk surga minta ditambah lagi cahayanya. Itu maksudnya tuh. Jadi kita kena kalau masuk surga bercahaya wajah kita. Nah lalu Nabi minta tambah lagi, disempurnakan lagi cahayanya. Waghfir lana, dan ampuni kami. Masih aja minta ampun Nabi Muhammad. Nah, kenapa ini bisa kita amalkan ketika hidup di dunia, padahal doanya ini nanti dibaca ketika di akhirat di dalam surga? Di dunia ini kita bisa minta tambah cahaya dengan Allah. Artinya minta tambah iman, minta tambah ilmu. Iman dan ilmu itu ibaratkan cahaya penerang kehidupan kita. Itu makanya diabadikan oleh Allah di Al-Quran supaya kita baca. Supaya apa? Supaya Allah tambah iman dan ilmu di dalam diri kita. Sebab iman dan ilmu tadi ibarat cahaya, cahaya yang menerangi kehidupan kita. Bila orang beriman, nampak cahaya di wajahnya. Orang berilmu, nampak cahaya di wajahnya. Lihat ya orang-orang alim, ulama, wali-wali, nyaman dipandang, bercahaya, kelihatannya dan kelihatan. Itu kenapa? Karena cahaya iman dan ilmu yang dimiliki mereka di dalam dirinya. Nah, jadi bisa kita amalkan. Kemudian waghfir lana, minta ampun lagi. Nabi Ibrahim tadi minta ampun, Nabi Muhammad minta ampun, kita sama. Maka istighfar itu harus, bahkan wajib bisa. Nabi di dalam hadis Bukhari itu paling sedikit 70 kali sehari. Riwayat lain menyebutkan 100 kali sehari Nabi Muhammad beristighfar. Dijamin masuk surga, kekasih Allah, tidak berdosa, pasti istighfar. Kenapa? Istighfar itu banyak fadilah keutamaannya. Terutama bagi kita nih, bagi kita orang biasa, harusnya kita ini melazimkan istighfar. Kata Nabi, barang siapa yang melazimkan istighfar, yang selalu beristighfar nih, setiap saat, setiap waktu, maka akan mendapat 3. 1, akan dikeluarkan oleh Allah dari segala permasalahan hidupnya. Ini Nabi yang berbeda. Yang kedua, akan dilapangkan oleh Allah dari kesempitan hidupnya. Dan yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Itu istighfar fadilahnya. Dapatnya 3 ini di dunia. Ini di dunia aja nih 3 dapatnya berkat istighfar. 1 tadi Allah keluarkan dari permasalahan hidup. Yang kedua, Allah lapangkan dari kesempitan hidupnya. Yang ketiga, Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Itu istighfar. Ini dunia, dapat di dunia. Di akhirat Pak, apa fadilah istighfar di akhirat? Jelas masuk surga. Itu sudah. Di dunia dapat, di akhirat apalagi. Kenapa? Karena dosa diampuni Allah. Habis dosa kemana lagi wadah? Pada surga ya lagi. Nah, maka para nabi-nabi itu pun mereka beristighfar. Istighfar mereka itu walaupun bukan untuk menghapus dosa, tapi untuk melepaskan permasalahan hidup, untuk mengeluarkan dari kesempitan hidup. Makanya Nabi Ibrahim tadi ketika menjadi sasaran fitnah, ada istighfarnya di situ. Supaya apa? Supaya lepas dari sasaran fitnah. Bahkan kalau ada keinginan kita, istighfar itu bisa mengabulkannya berkat istighfar. Makanya Nabi Muhammad minta tambah cahayanya, ada istighfarnya.
Artinya kalau kita pun ada keinginan kepada Allah, apa aja? Istighfar. Jadi istighfar itu selain minta ampun, manfaatnya banyak. Minta murah rezeki tadi, istighfar. Minta selesai permasalahan hidup, istighfar. Minta keluarkan dari kesempitan hidup, istighfar. Nah, selain diampuni dosa, itu dapatnya. Jadi luar biasa fadilah. Istighfar tidak harus diucapkan nyaring-nyaring, keras-keras. Astagfirullah, sorangan sendirian. Cukup sir aja. Yang penting telinga kita mendengar atau di dalam hati pun bisa. Astagfirullah dalam hati, astagfirullah, atau kada astagfirullah, ya Allah ampuni dosa ulun, ya Allah ampuni dosa ulun, dalam hati. Itu terus amalkan. Dan ulun alhamdulillah sudah mengamalkan istighfar itu mulai sekolah dulu, mulai aliyah dulu sudah amalkan sampai ini. Tapi sir aja istighfarnya. Ada nyari-nyari pan, dengar orang kena ada nyampe astagfirullah. Dikira orang apa pulang sombong kah, apakah sir aja sih. Selain menghapus dosa, mendatangkan manfaat-manfaat yang lain. Nah, kemudian doa selanjutnya, Rabbini li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Doa ini di dalam surah At-Tahrim ayat 11 dibaca oleh Aisyah, istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun yang membaca doa ini. Tapi doa ini walaupun istri Fir'aun yang membacanya, kita pun laki-laki atau perempuan bisa mengamalkan doa ini. Siti Aisyah minta kepada Allah lewat doa ini, minta dibangunkan sebuah rumah di surga. Rabbini li indaka baitan fil jannah. Minta bangunkan. Kenapa? Walaupun Siti Aisyah hidup dengan seorang raja, Fir'aun raja, rumah mewah, megah, fasilitas lengkap, pelayan banyak, pengawal banyak, apa aja ada, tapi tidak seenak dengan hidup di dalam surga. Hidup terkekang di dunia. Makanya minta kepada Allah rumah di dalam surga. Ini contoh bahwa kada nyaman juga biar jadi bini raja, kada nyaman juga biar banyak duit, kada nyaman juga biar fasilitas lengkap. Ujar Siti Aisyah, amun ujar kita nyaman bang. Tapi lebih nyaman di surga. Nah, karena kita lanjutkan minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah kurang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam beribadah, keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Akhiri hasbunallahu ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.